hubungan ini diambang kehancuran. Kamu harus segera kembali ke Hierophant. Jadi kalau kamu adalah Sagittarius seorang suami begitu ya, istrimu ini mengerikan sekali. Diamnya itu ganas. Dia itu tidak selemah yang kamu bayangkan. Yang terjadi di rumah tangga temanmu tidak bisa kamu terapkan di rumah tanggamu misalnya. Lalu kamu menganggap bahwa rumah tanggamu aneh. Enggak, karena itu kan unik masing-masingnya. Karena kalian pun tipe manusia unik. Halo Sagittarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang di bulan Maret Sagittarius dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Oke. Ini adalah love reading untuk Sagittarius couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Maret 2023 ya guys. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Aku bicara ke banyak Sagittarius sekaligus, jadi nggak semua Segi akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Energi juga bisa kebolak-balik. Mungkin ini energi kamu Sagittarius, mungkin ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Bisa jadi pacar, suami atau istri nih ya, atau tunangan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Karena itu akan masuk dalam unfinished business dan di readingan Be Delightful itu dianggap sebagai couple ya guys. Oke. Aku akan ambilkan 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu pertama yang disilang akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau kamu merasa resonate dengan readingan ini dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dalam menghadapi 2 minggu pertama Maret mengenai romance, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke. Jadi ini readingan untuk Sagittarius yang dealing dengan all zodiac sign, tapi aku akan tetap ambil 3 zodiak penting guys di awal Maret ini. Ketiga zodiak ini yang paling banyak cross watching atau yang mengintipin readingan kamu saat ini Sagittarius. Yang pertama adalah Gemini. Oh iya, Libra yang yang pertama Gemini, yang kedua Libra. Tadi aku pengen bilang yang pertama adalah mau bilang Libra gitu, ternyata Gemini, dan kemudian disusul oleh Libra ya. Oke, satu lagi adalah Capricorn. Jadi untuk Sagittarius dealing dengan Libra, Sagittarius dealing dengan Gemini, dan Sagittarius dealing dengan Capricorn, nanti pesan khususnya ada di video extended ya guys. Silakan diceki brot untuk yang mau. Oke, kita akan segera lihat clue atau petunjuk yang perlu kamu ketahui dalam hal romance di awal Maret ini Segi. For Sagittarius couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Come on Segi. Ya. Oke, kartu pertama adalah kind hearted atau berhati baik, dan kemudian kartu kedua adalah harmoni. Dengan berhati baik, maka hubungan kamu dengan pasanganmu akan semakin harmonis ya. Artinya kamu harus berbaik hati, jauh lebih perhatian, jauh lebih menyayangi begitu ya, maka harmoni yang kamu inginkan itu bisa terwujud Sagittarius katanya. Dimulai dari awal Maret ini ya guys. Emangnya kamu gak baik hati Sagittarius? Please bless this reading for Sagittarian couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of March 2023. Thank you. Kamu harus baik hati dong. Jangan gak baik hati ya. Oke, the Nine of Cups. Ini sendirian sebenarnya guys. Kartu Nine of Cups itu identik dengan kesendirian.
jauh lebih enak sendiri, kayak begitu deh ya. Apa-apa dikerjakan sendirian itu jauh lebih enak. Ada memang beberapa orang begitu guys, terutama untuk mereka yang jemu dengan yang namanya kolaborasi atau partnership ya. Males banget deh harus karena kan ketika kita partnership itu kan kita harus kadang-kadang bisa menekan ego kita, ya lebih mengutamakan dia, mengorbankan ke apa ya mengorbankan diri kita lah gitu ya secara umum demi menjaga supaya tidak berantem, mungkin demi menjaga supaya harmoni begitu ya. Tapi memang kamu harus berkorban karena kain hearted ini lebih ke arah pengorbanan aku lihat. Atau kalau enggak Sagittarius, you can choose to be alone. Kamu bisa sendirian. Karena sendirian pun kamu akan jauh merasa lebih nyaman juga atau wish fulfilled ya kayak begitu. Kamu kayak mulai terganggu saat ini Sagittarius oleh pasanganmu sendiri. Tapi anehnya kamu terganggu dengan kecuekan dia. Jadi kamu bukan terganggu karena dia tiba-tiba jadi agresif atau suka ngajak berantem, gak. Kamu terganggu karena dia itu somehow seperti mengabaikanmu menurutmu. Dan kamu berusaha untuk tidak terganggu, tapi tidak bisa. Karena fokusmu di Ten of Swords. Ini tentang pernikahan guys, karena di Hierophant datang di sini atau prinsip-prinsip tradisional dalam sebuah hubungan ya. Seperti yang aku bilang di awal, ketika kita memang berkolaborasi atau ada partnership dengan seseorang, mau nggak mau kita harus menyesuaikan, adjust guys, mengubah sesuai karakter kita, kebiasaan kita, cara kita bicara, kita harus ubah. Supaya apa? Supaya bisa get along atau harmoni kan dengan partner kita tadi. Dan itu yang paling penting yang aku lihat dan aku rasakan ketika melihat kartu The Hierophant ini kembali ke pola tradisional ke zaman dulu. Mungkin banyak Sagittarius yang kayak sudah mendapat pencerahan di beberapa sisi kehidupan guys, termasuk mengenai relationship, bahwa relationship adalah bla 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 bla. Di era baru atau zaman milenial, relationship adalah bla 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 bla. Kesehatan mental lebih diutamakan. Apa istilahnya? Berikutnya playing victim atau toxic people itu harus dijauhin. Begitu kan anak-anak milenial dalam relationship sekarang. Begitu sedikit aja ada kejahatan atau kekerasan verbal, akhiri hubungan. Begitulah orang-orang milenial. Tapi mau nggak mau, kamu akan berhenti dari status milenialmu itu dan kembali ke status kolot atau the hierophant ya. Jadi kalau misalnya awalnya siapa bilang perempuan nggak boleh lebih tinggi gajinya dari laki-laki dalam sebuah rumah tangga misalnya begitu, atau perempuan lebih menguasai. Nah, setelah itu kamu akan ya udahlah, ya namanya aku istri, aku harus lebih manut sama suami. Nah, kayak begitu guys ya. Kalau yang awalnya misalnya karena kamu milenial, kamu anggap bahwa perempuan dan laki-laki sama haknya, sama derajatnya. Makanya laki-laki masak, nyuci piring, nyuci baju juga harus mau. Tapi nanti kamu di awal Maret ini akan bilang, enggak dong, itu kan kerjaan perempuan, itu kerjaan istri, biar aku yang kerjakan. Nah, kayak begitu ya. Kind hearted and then harmony coming. Ketika baik hati, harmoni datang. Kita langsung klarifikasi aja ya guys, dimulai dari The Hierophant. Please bless this reading for Sagittarian couple. Thank you. The Five of Pentacles. The Tower, Seven of Wands, dan The Sun. Ya. Aku rasa perubahan prinsip tersebut adalah tindakan paling tepat saat ini untuk mempertahankan hubunganmu, Sagittarius ya. Kalau kamu masih tetap bersikeras dengan anti hierophant ini atau tidak mau mengikuti standar konvensional ini, hubungan ini diambang kehancuran. Kamu harus segera kembali ke hierophant.
Beberapa di antara kalian Sagittarius mungkin perlu bertanya ke orang yang lebih tua ya, atau bertanya ke senior, bertanya ke orang yang lebih bijaksana mengenai masalah yang sedang kamu hadapi saat ini dengan pasanganmu, apa yang harus kamu lakukan, begitu. Jangan bersikeras dengan pendapatmu sendiri atau menganggap kamu selalu benar Sagittarius, karena kamu akan menyesalinya guys di akhir Maret ini. Kamu akan menyesalinya di akhir Maret ini kalau kamu tetap merasa dirimu benar. Kita teruskan di center of the reading ada The Seven of Wands yang di-cross dengan The High Priestess. Aku lihat ini seperti perang dingin guys. Jadi kalian itu nggak kayak berantem hebat sampai koar-koar gitu, nggak. Tapi dua-duanya itu kayak sama-sama kayak gini guys, sama-sama menyerang dengan apa? Dengan cahaya super. Oke, the Three of Wands, kemudian the King of Cups, dan the Four of Pentacles. Kalau kamu adalah Sagittarius laki-laki, kamu mencintai pasanganmu ini. Kalau kamu adalah Sagittarius perempuan, kamu mencintai pasanganmu juga ya guys. Aku tidak merasakan ada perbedaan energi untuk masing-masing gender atau masing-masing feminim atau maskulin di sini. Dua-duanya sama. But a little bit one way. Seperti satu arah. Karena High Priestess ini aku lihat mengerikan sekali guys. Jadi kalau kamu adalah Sagittarius seorang suami begitu ya, istrimu ini mengerikan sekali. Diamnya itu ganas. Dia itu tidak selemah yang kamu bayangkan. Mari kita lihat zodiaknya apa. Taurus yang paling kuat ya. Taurus, Gemini, Pisces. Itu yang paling kuat. Capricorn, Libra. Kamu kayak mau berusaha untuk ikut-ikutan sedingin dia, tapi kamu ndak mampu. Iya, ndak mampu. Aku na 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 na. Oke, kalau kamu pasang tampang dingin, cuek, jutek, aku pun bisa. Itu yang dikatakan oleh Sagittarius kolektif ya. Tapi 2 minggu pertama Maret ini kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa lebih dingin dari High Priestess. Tidak akan pernah. Hanya High Priestess yang bisa sedingin es. The Lovers, kemudian the Three of Cups, lalu ada the Emperor. Bisa jadi ini berkaitan dengan perselingkuhan. Lovers datang bersamaan dengan the Moon ya guys. Kehadiran pihak ketiga. Mungkin itu hobi kamu Sagittarius. Kamu itu suka main sana main sini, atau goda sana goda sini. Masih pacaran juga kamu udah bisa pasang 3 pacar sekaligus begitu. Yang ini tidak melepaskanmu. Yang resmi ini tidak melepaskanmu si High Priestess ini. Tapi not doing anything anymore. Jadi satu-satunya cara supaya kamu bisa mengimbangi si High Priestess ini, kamu harus menjadi Hierophant. Kamu harus kembali ke prinsip kuno kolot tradisional. Let's say ini adalah pernikahan, maka hanya satu istri, satu suami. Kalau ini adalah pernikahan, maka kamu harus bertanggung jawab sebagai seorang suami, atau kamu harus menunjukkan tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Itulah yang bisa mengubah High Priestess ini tidak dingin lagi. Selama kamu tidak menjadi Hierophant atau tidak kembali ke prinsip-prinsip standar pernikahan yang kolot, tidak ada yang berubah di antara kalian. Bahkan aku lihat menuju ambang kehancuran di akhir Maret ini ya. Let me clarify the Six of Wands. Thank you. Beberapa di antara Sagittarius kayak pengen menang gitu guys. Aku nggak ngerti menang yang seperti apa yang kamu inginkan Sagittarius. Tapi kayak kamu itu pengen memenangkan pertengkaran ini. Ini perang dingin ini ya. Perang dingin deh, nggak usah pertengkaran. Kamu ingin memenangkan perang dingin ini. Berarti kamu ingin prinsipmu yang menang. Kamu berjuang bertahan di prinsipmu. Tapi kamu tidak akan pernah menang Sagittarius. To the point aja. Kenapa? Karena lawanmu High Priestess ya. Judgment, Arrow Sword, the Empress.
Berkali-kali kamu itu kayak memberikan ancaman begitu guys, atau kayak ngasih gertak sambal ke pasanganmu ini, yang digertak tidak bergeming. Hey, kayak kamu gituin gitu ya. Sementara dia diam tetap, not literally, tapi kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin kamu melakukan trik-trik tertentu kayak yang membuat dia ini bisa kalah begitu ya. Kayak misalnya menghentikan semua kartu kreditnya kalau kalau kamu adalah Sagittarius suami, dia istrimu yang High Priestess ini begitu, kamu cancel semua kartu kreditnya, dia nggak bisa pakai, dia nggak bergeming, nggak masalah, nggak tanpa kartu kredit, tapi dia tetap cuekin kamu kayak begitu ya. Jangan pakai trik-trik manipulatif ya. Back to the Hierophant, maka semua akan baik-baik saja. Kind hearted, berhati baik, berhati mulia, berhati pemaaf, pemurah, itu yang akan membuat harmoni. Mengalahlah Sagittarius, kayak begitu guys. Dan aku rasa ini bukan 100% tentang mengalah, tapi memang kamu wajib untuk melakukannya. Karena di fokus ini aku melihat memang ada sedikit noktah kecil perkawinan sih. Kemungkinan besar ini adalah perselingkuhan kayak kulit, atau ketidaksetiaan secara umum, atau ada masalah tanggung jawab yang tidak bisa ditepati yang pernah kamu lakukan yang membuat pasanganmu ini menjadi High Priestess. Kalau kamu mau perhatikan baik-baik, si High Priestess ini dia akan tanpa ekspresi. Dia ketawa, tapi kamu bisa lihat ketawanya itu beda. Dia itu senyum, tapi kamu bisa lihat senyumnya itu berbeda dari yang biasanya. Let me clarify the forester, thank you. Aduh, main jatuh lagi. Aku nggak akan ambil kartu itu, harus dong. Karena kita kan belum bikin ini kartu nasihat. The Ace of Pentacles. Siapa itu yang kalau bikin readingan ada tarot reader luar, kalau kartunya jatuh aku tidak akan ambil kartu itu guys gitu, tapi langsung diambil. Sama kayak gue. The Ace of Pentacles, The Hermit, kemudian The Seven of Cups. Ada kelelahan di sini dari sisi kamu Sagittarius ya. Kelelahan itu kayak mempertahankan prinsipmu. Hingga saat ini masih kamu pertahankan, tapi itu membuatmu lelah. Prinsipmu tadi itu keluar dari cerita Hierophant atau keluar dari standar Hierophant, dan kamu berusaha untuk mempertahankan sekuat tenaga, tapi kamu yang kelelahan. Dia santai-santai aja. Partnermu atau orang yang lagi dealing sama kamu ini santai aja, dia tetap High Priestess. Jadi kamu yang mempertahankan, kamu yang lelah. Yang kamu pertahankan prinsipmu tentunya ya. Hanya itu satu-satunya cara untuk menolong kamu. Aku lihat di sini Sagittarius, back to the nature. The Hierophant ya, supaya ada harmoni. Ya kadang-kadang begitu guys. Kamu jangan samakan tipe-tipe relationship di dunia ini sama semua gitu. Mungkin di pernikahan temanmu kamu bisa dia bisa terapkan yang seperti yang kamu terapkan ini dan semuanya berjalan baik begitu. Tapi jangan sampai karena yang terjadi di rumah tangga temanmu tidak bisa kamu terapkan di rumah tanggamu misalnya, lalu kamu menganggap bahwa rumah tanggamu aneh. Enggak, karena itu kan unik masing-masing ya, karena kalian pun tipe manusia unik. Kamu Sagittarius unik dan pasanganmu ini pun unik ya. Jadi ketika kalian unik ditambah unik, maka double unik. Dan itu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya ya. Kamu yang perlu mencari tahu bagaimana caranya untuk membuat harmonis rumah tangga ini atau hubungan kalian ini ya, bukan dengan cara mencontek keadaan orang lain. No, kamu harus temukan untuk kalian harus seperti apa. Dan memang yang terlihat di readingan ini adalah back to the Hierophant ya. Let me clarify the moon please, thank you. Untuk kamu yang masih mau bertahan dengan prinsipmu atau kekeras kepalaanmu Sagittarius, aduh, I want take this card. Aku gak akan ambil kartu ini, tapi tetap diambil juga. Banyak banget deh Valentino Rossi di sini. The Queen of Wands, Knight of Pentacles, dan kemudian The Ten of Wands. Knight of Pentacles, Queen of Wands, Ten of Wands. Oh iya, High Priestess ini tidak akan High Priestess lagi dalam waktu dekat. 2 minggu pertama Maret berakhir, dia akan mengalami perubahan menjadi Queen of Wands. Dan tak kenapa aku ngerasa kamu kalah, lebih kalah dari yang sebelumnya.
Kamu itu saat ini merasa kayak aman atau masih bisa mempertahankan prinsipmu karena ini masih diam guys. Sagi, begitu ini bergerak, kamu mati langkah. Kamu ini aman saat ini karena dia masih diam. Begitu partnermu ini atau orang yang kamu fokuskan ini, suamimu atau istrimu ini, bergerak dengan caranya sendiri dan tidak mempedulikan kamu lagi, kamu mati langkah. Tidak ada yang tersisa. Aku rasa itu yang berkaitan dengan The Ten of Swords atau kehancuran di akhir Maret ini. Kayak di ambang kehancuran yang aku bilang. Kamu masih bisa menyelamatkan hubungan ini dengan back to the Hierophant, oke? Jangan tunggu sampai dia berubah. High Priestess ini mengerikan guys, oke? Ada yang High Priestess di sini? Ada dah. Ada cross watching dia. Itu dia baju biru. Oke, Sagittarius. Kalau kamu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe untuk menghadapi awal Maret ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk Sagittarius couple love reading untuk 2 minggu pertama Maret 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Segi. Thank you very much guys. Dadah.